Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nusa Fitri dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model atom. Model atom adalah suatu gambar rekaan atom berdasarkan eksperimen ataupun kajian teoritis, karena para ahli tidak tahu pasti seperti apakah bentuk atom itu sebenarnya. A. Model atom Dalton. Model atom Dalton pada tahun 1808, John Dalton mengemukakan gagasannya tentang atom sebagai partikel penyusun materi yang digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Teori atom Dalton. Yang pertama, materi terdiri atas partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi disebut sebagai atom dan digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Yang kedua, atom-atom satu unsur sama dalam segala hal, tetapi beda dari atom-atom unsur lain. Ketiga, atom-atom dapat bergabung satu sama lain secara kimia membentuk molekul dengan perbandingan sederhana. Keempat, senyawa merupakan hasil reaksi dari atom-atom penyusunnya. Kelima, atom suatu unsur adalah permanen, tidak dapat diuraikan, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat dimusnahkan. Kelemahan teori atom Dalton. Yang pertama, teori tentang atom adalah bagian terkecil dari unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Ternyata dalam atom terdapat partikel penyusun atom berupa proton, elektron, dan neutron. Yang kedua, teori tentang unsur terdiri atas atom-atom yang sama, sehingga mempunyai sifat fisika dan kimia yang sama. Dengan ditemukannya isotop unsur oleh Thomson, di mana isotop unsur memiliki sifat kimia sama, tetapi sifat fisika yang berbeda, maka teori Dalton perlu penyempurnaan. B. Model atom Thomson. Penemuan elektron. Pada tahun 1897, John Thomson menemukan adanya elektron dalam suatu atom dengan melakukan percobaan tabung sinar katoda. Model atom Thomson. Atom merupakan suatu bola yang bermuatan positif, di mana pada tempat tertentu di dalam bola tersebut terdapat elektron yang bermuatan negatif. Penggambarannya sama seperti kismis. Di dalam roti kismis, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif, sehingga atom bersifat netral. C. Model atom Rutherford. Penemuan inti atom. Berdasarkan eksperimen penembakan partikel alfa pada lempeng emas tipis, Rutherford menemukan bahwa seluruh muatan positif terletak di pusat atom yang disebut inti atom. Model atom Rutherford. Atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom, serta elektron bergerak melintasi inti. Kelemahan model atom Rutherford. Yang pertama, kelemahan model atom Rutherford yaitu ketidakmampuan untuk menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom sebagai akibat gaya elektrostatik inti terhadap elektron. Yang kedua, berdasarkan asas fisika klasik, elektron sebagai partikel bermuatan bila mengitari inti yang muatannya berlawanan, lintasannya akan berbentuk spiral sehingga akhirnya jatuh ke inti. D. Model atom Bohr. Spektrum gas hidrogen. Niels Bohr menerangkan model atomnya berdasarkan teori kuantum untuk menjelaskan spektrum gas hidrogen. Spektrum garis
menunjukkan bahwa elektron hanya menempati tingkat-tingkat energi tertentu dalam atom. Kelemahan yang pertama, model atom Niels Bohr hanya dapat menerangkan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron. Akan tetapi, tidak dapat menjelaskan spektrum ion atau atom berelektron banyak. Yang kedua, tidak mampu menerangkan bagaimana atom dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Model atom modern. Model atom modern. Yang pertama, menurut teori atom modern, atom terdiri atas inti yang terdiri dua jenis nukleon, proton dan neutron, dan elektron berada di sekeliling inti atom. Yang kedua, elektron memiliki sifat dualistik, yaitu dapat bersifat sebagai partikel dan gelombang, sehingga kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Model atom modern. Yang pertama, kedudukan elektron digambarkan berupa awan. Tebal tipisnya awan menyatakan besar kecilnya kebolehjadian menemukan elektron di daerah itu, yang disebut dengan orbital. Yang kedua, orbital disebut juga tingkat energi yang terisi maksimum 2 elektron. Yang ketiga, elektron dengan energi terendah menempati orbital yang paling dekat dengan inti. Yang keempat, orbital yang memiliki tingkat energi sama atau hampir sama dapat membentuk kulit atom. Jadi, kulit atom merupakan kumpulan orbital-orbital. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.